Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, Mesir telah berdiri sebagai salah satu pusat peradaban terbesar di dunia. Dari bantaran Sungai Nil yang subur, lahirlah kerajaan-kerajaan agung yang dipimpin para Firaun. Dengan peninggalan piramida megah maupun kuil-kuil batu yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Lebih dari itu, sejarah Mesir bukan hanya tentang kejayaan arsitektur, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan sistem pemerintahan yang maju. Bahkan jauh sebelum peradaban-peradaban lain berkembang. Namun semua itu bukan hanya sebuah kisah yang terdiri dari satu zaman. Seiring berjalannya waktu, negeri ini telah mengalami berbagai perubahan. Mulai dari penaklukan oleh bangsa asing, masuknya budaya Yunani dan Romawi hingga menjadi pusat peradaban Islam. Dan inilah kisah tentang sebuah peradaban kuno yang telah bertahan ribuan tahun, kemudian mengalami transformasi besar. Bagaimana negeri yang membangun piramida untuk para dewa justru berubah menjadi pusat peradaban Islam. Pada akhir masa Paleolitik, iklim di Afrika Utara perlahan mengalami pemanasan ekstrim yang menyebabkan kekeringan massal. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa bermukim di sepanjang bantaran Sungai Nil. Memasuki periode prakerajaan, iklim Mesir menjadi cukup lembab dan membuat tanahnya menjadi subur. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan yang menopang berbagai jenis kehidupan. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir pada kala itu. Sekitar 5.500 tahun sebelum Masehi, suku-suku kecil yang menetap di bantaran Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Di Mesir Utara atau Mesir Hulu, peradaban ini dikenal sebagai Badari. Sementara di Mesir Selatan atau Mesir Hilir, peradaban di sana dikenal sebagai Nakada. Kedua peradaban itu terpisahkan oleh bentangan Sungai Nil di tengah-tengahnya. Lambat laun kedua peradaban itu semakin maju dan berkembang. Dari sinilah sejarah Mesir kuno dimulai, tepatnya sekitar 3.100 tahun sebelum Masehi. Ketika Raja Narmer yang berasal dari Mesir Hulu berhasil menginvasi Mesir Hilir dan menyatukan kedua kerajaan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, istilah Hulu dan Hilir berasal dari aliran Sungai Nil yang memisahkan kedua kerajaan besar di wilayah utara dan selatan. Setelah kedua kerajaan besar tersebut berhasil disatukan, sejarah besar Mesir pun mulai terbentuk. Sejak saat itu, pemerintahan dipimpin oleh satu raja secara turun-temurun, yang kemudian dikenal sebagai garis keturunan Firaun, dengan Narmer sebagai Firaun pertama. Awalnya raja atau Firaun hanya dianggap sebagai perantara antara manusia dan para dewa, serta penjaga keseimbangan kosmik atau Ma'at. Namun pada masa kerajaan lama, terutama sejak pemerintahan Firaun Djoser, kedudukan Firaun atau raja berkembang menjadi sosok yang dianggap memiliki sifat ilahi. Ia diyakini sebagai putra dewa matahari yang memerintah atas kehendak langit. Kepercayaan ini semakin kuat melalui pembangunan piramida Giza, serta pembangunan mastaba atau makam yang rumit dan struktur kultus kamar mayat di kota Abydos yang digunakan untuk menyembah atau mendewakan Firaun setelah kematiannya. Periode ini jauh sebelum masa para nabi yang dikenal dalam sejarah Bani Israel. Akibat proyek-proyek besar yang mengikis sumber daya negara, di akhir era kerajaan lama Mesir mulai mengalami krisis ekonomi, sehingga Firaun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat dengan baik. Dengan berkurangnya kekuatan Firaun, gubernur daerah yang disebut nomark mulai menantang kekuasaan Firaun. Hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar antara tahun 2200 hingga 2150 sebelum Masehi. Sehingga Mesir kuno memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun.
memasuki periode kerajaan tengah. Setelah pemerintahan pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama, pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau menstabilkan ekonomi negara. Gubernur-gubernur daerah tidak dapat menggantungkan diri kepada Firaun pada masa itu, sehingga kekurangan pangan dan sengketa politik meningkat menjadi kelaparan dan perang saudara. Penguasa-penguasa di kota Herakleopolis menguasai Mesir Hilir, sementara keluarga bangsawan Intef di kota Tibes mengambil alih Mesir Hulu. Pertempuran antara kedua kerajaan tersebut kembali terjadi hingga sekitar 2055 tahun sebelum Masehi, saat tentara Tibes di bawah pimpinan Nebhepetre Mentuhotep II berhasil mengalahkan penguasa Herakleopolis, lalu menyatukan kembali kedua negeri dan memulai periode baru. Di bawah kepemimpinan Mentuhotep II, Mesir berhasil dipersatukan dan memasuki masa kebangkitan yang ditandai dengan berkembangnya budaya dan perubahan sistem kepercayaan, di mana kehidupan setelah mati tidak lagi dianggap hak kaum elit saja. Pada awalnya, masyarakat Mesir kuno percaya bahwa kehidupan setelah kematian merupakan hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi para bangsawan dan Firaun. Keyakinan ini terlihat dalam praktik pemakaman mewah, seperti pembangunan piramida dan penggunaan teks-teks keagamaan khusus yang hanya tersedia bagi kalangan elit. Namun, seiring waktu, terutama setelah berakhirnya Kerajaan Lama, kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian mulai meluas ke kalangan rakyat biasa. Masyarakat umum pun mulai meyakini bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk hidup di alam baka, meskipun ritual yang dilakukan jauh lebih sederhana. Perbedaan ini terlihat dari bentuk makam, proses mumifikasi, serta perlengkapan pemakaman yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Di ujung periode Kerajaan Tengah, pada masa pemerintahan Firaun Amenhotep III, proyek pembangunan besar dan masalah ekonomi kembali melemahkan Mesir. Lalu sekitar 1650 tahun sebelum Masehi, imigran Asia yang menetap di Avaris mengambil alih kekuasaan dan kemudian dikenal sebagai Hyksos atau penguasa asing. Mereka memaksa pemerintahan Mesir mundur ke Tibes dan memaksanya membayar upeti. Meski disebut penguasa asing, Hyksos meniru sistem pemerintahan dan budaya Mesir. Sebagai pendatang baru, Hyksos sadar bahwa agar pemerintahannya tetap stabil, mereka tidak bisa begitu saja menghilangkan sistem dan kebiasaan yang sudah lama hidup di masyarakat. Karena itu, mereka menggunakan gelar Firaun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada dan menyesuaikan diri dengan tradisi keagamaan Mesir. Dengan cara ini, mereka tidak terlihat sebagai penjajah asing, tetapi sebagai pemimpin yang sah menurut budaya setempat. Setelah hampir 1 abad berada dalam tekanan dan tunduk terhadap Hyksos, penguasa Tibes akhirnya bangkit melawan. Sekenenre Tau II dan Kamose memulai perlawanan, lalu perjuangan itu diselesaikan oleh Ahmose I yang berhasil mengusir Hyksos dari Mesir sekitar 1550, 5 tahun sebelum Masehi. Kemenangan ini menandai lahirnya kerajaan baru, periode ketika Mesir memprioritaskan kekuatan militer dan mulai memperluas pengaruhnya hingga ke semenanjung wilayah timur. Pada periode Kerajaan Baru, Mesir mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran. Tepatnya pada masa pemerintahan Ramses II, Mesir kembali menunjukkan kejayaannya. Ia membangun berbagai kuil dan monumen megah sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Dalam bidang militer, ia memimpin pertempuran melawan bangsa Het di Kadesh, yang kemudian berujung pada perjanjian damai tertulis pertama yang diketahui dalam sejarah dunia. Meski demikian, setelah masa kejayaan itu, Mesir mulai melemah akibat serangan bangsa asing seperti suku-suku asing yang datang lewat Laut Mediterania dan Libya. Hal itu semakin diperburuk dengan masalah internal seperti korupsi dan perebutan kekuasaan.
Negara ini pun terpecah, puncaknya ketika wilayah utara dan selatan dikuasai pihak berbeda. Bahkan sempat jatuh ke tangan bangsa Kush dan kemudian Asyur. Setelah jatuh ke tangan bangsa Kush dan Asyur, Mesir benar-benar melemah hingga berulang kali dijajah. Hal itu terbukti ketika pada tahun 525 sebelum Masehi Mesir ditaklukkan Persia. Meski sempat merdeka kembali, namun sayangnya kekuasaan itu jatuh lagi. Hingga akhirnya Mesir kembali ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Makedonia pada tahun 332 sebelum Masehi. Dari Alexander Agung, kekuasaan Mesir kemudian berpindah ke tangan dinasti Ptolemeus. Dinasti Ptolemeus adalah dinasti Yunani yang memerintah Mesir setelah wafatnya Alexander Agung. Budaya Yunani dan Mesir sempat berpadu hingga melahirkan budaya baru yang disebut budaya Helenistik Mesir, tetapi konflik internal dan tekanan politik dari luar membuat Mesir akhirnya jatuh ke tangan Romawi, menandai berakhirnya kekuasaan Mesir kuno sebagai kerajaan merdeka. Pada saat itu, wilayah Mesir bukan lagi Mesir kuno seperti pada masa Firaun. Karena peradaban tersebut telah lama berakhir dan berulang kali berganti kekuasaan. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dari Romawi Timur, negara memberikan dukungan politik penuh terhadap agama Kristen. Akibatnya, mayoritas penduduk Mesir beralih memeluk agama tersebut. Namun, Kristen di Mesir berkembang dalam bentuk budaya lokal yang dikenal sebagai Kristen Koptik, yang seringkali berbeda dengan ajaran resmi Bizantium. Perbedaan ini kemudian memicu ketegangan yang berkembang menjadi konflik politik dan sosial. Meski demikian, konflik tersebut tidak sampai mendorong masyarakat lokal untuk mengusir kekuasaan Bizantium. Menurut catatan para sejarawan, Nabi Yusuf alaihissalam diakini hidup di Mesir pada masa Kerajaan Tengah. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan beliau hidup pada awal periode Kerajaan Baru. Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir sebagai seorang budak. Namun berkat kejujuran dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya hingga menjadi pejabat tinggi. Sejak awal, Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah masyarakat Mesir yang masih menyembah banyak dewa. Dakwahnya lebih menekankan pada nilai moral dan spiritual tanpa berusaha mengubah sistem pemerintahan yang ada. Beliau wafat di Mesir meninggalkan teladan tentang iman, kesabaran, dan kepemimpinan yang adil. Ajaran tauhidnya kemudian tetap hidup di kalangan keluarganya dan Bani Israel. Beberapa abad setelahnya, Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Firaun untuk menyerukan tauhid sekaligus membebaskan Bani Israel dari penindasan yang terjadi terhadap kaumnya saat itu. Berbeda dengan Nabi Yusuf, dakwah Nabi Musa alaihissalam bersifat lebih konfrontatif karena menantang kekuasaan yang zalim. Setelah berbagai peristiwa besar dan keluarnya Bani Israel dari Mesir, Nabi Musa menerima Taurat sebagai pedoman bagi kaumnya. Nabi Musa alaihissalam tidak wafat di Mesir, melainkan dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Seperti Nabi Yusuf, risalahnya tidak menjadikan Mesir sebagai negeri yang bertauhid pada masa itu, tetapi meninggalkan jejak kuat tentang perjuangan melawan kesombongan dan pentingnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seiring berjalannya waktu, Mesir kembali dikuasai oleh berbagai bangsa dan peradaban lain. Ajaran tauhid yang pernah disampaikan para nabi tidak sepenuhnya hilang, tetapi juga belum menjadi dasar utama dalam kehidupan masyarakat Mesir. Nilai-nilai tersebut tetap ada, namun belum berkembang menjadi perubahan besar dalam tatanan sosial. Perubahan itu baru mulai tampak berabad-abad kemudian ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin As memasuki Mesir. Mereka datang tidak hanya dengan kekuatan militer,
tetapi juga membawa misi dakwah melanjutkan seruan tauhid yang telah lama hadir di negeri tersebut. Proses masuknya Islam dimulai pada tahun 639 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Saat itu, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Amr bin As bergerak dari wilayah Syam menuju Mesir melalui jalur Sinai. Melalui beberapa pertempuran penting, termasuk pengepungan benteng Babilonia. Kota Alexandria berhasil ditaklukkan pada tahun 642 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium di Mesir. Setelah penaklukan tersebut, pemerintahan Islam mendirikan pusat administrasi baru di Fustat dan membangun Masjid Amr bin As sebagai salah satu masjid pertama di Afrika. Penyebaran Islam di Mesir tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung secara bertahap selama beberapa abad melalui interaksi sosial, perdagangan, serta kebijakan yang memberikan kebebasan beragama dengan sistem jizyah bagi non-Muslim. Sistem jizyah sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan sebagai ganti atas perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh pemerintahan Islam kepada masyarakat non-Muslim saat itu. Dengan metode yang cukup bebas tersebut, seiring waktu bahasa Arab mulai digunakan dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari, menggantikan bahasa Yunani dan Koptik. Proses inilah yang akhirnya menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Mesir. Masyarakat Mesir kuno percaya pada kekuatan gaib dan kehidupan setelah kematian. Mereka menyembah banyak dewa yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa dan bisa melindungi manusia, tetapi juga bisa murka jika tidak diberikan ritual. Kuil menjadi tempat pemujaan yang dikelola para imam. Sementara masyarakat umum biasanya beribadah di rumah menggunakan patung kecil dan jimat pelindung. Awalnya Firaun berperan sebagai perantara antara rakyat dan dewa. Namun seiring waktu orang-orang mulai berdoa langsung kepada dewa tanpa perantara. Dan para imam menggunakan sistem ramalan untuk menyampaikan pesan dari dewa. Orang Mesir kuno percaya bahwa manusia tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, tetapi juga unsur spiritual seperti Ka atau energi hidup, dan Ba, jiwa atau kepribadian, yang dianggap sebagai pusat pikiran serta emosi. Setelah seseorang meninggal, rohnya akan diadili dengan cara menimbang jantungnya menggunakan bulu kejujuran. Jika dinilai baik, roh tersebut dapat hidup damai di alam baka. Agar bisa hidup kekal, energi dan jiwa harus bersatu kembali, sehingga tubuh perlu dijaga sebagai tempat bersemayam roh. Karena itulah proses pemakaman menjadi sangat penting. Orang Mesir melakukan mumifikasi untuk mengawetkan tubuh agar tetap utuh. Pada awalnya, mayat dikubur di gurun dan mengering secara alami. Namun kemudian teknik mumifikasi berkembang menjadi lebih rumit, seperti mengeluarkan organ dalam, mengeringkan tubuh dengan garam netron, membungkusnya dengan kain berlapis-lapis yang diselipi jimat, serta menyimpannya dalam peti khusus. Proses ini bisa memakan waktu hingga 70 hari. Orang kaya dan Firaun biasanya dimakamkan bersama harta benda dan barang mewah sebagai bekalnya di akhirat. Termasuk kitab doa dan patung pelayan yang dipercaya akan membantu mereka di alam baka. Bagi masyarakat Mesir kuno, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang baru dan kekal. Masuknya Islam tidak serta-merta menghapus budaya lama, melainkan berlangsung secara bertahap. Dalam ajaran Islam yang dibawa dari Arab Saudi, konsep ketuhanan berubah secara mendasar dari politeisme menjadi tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan. Islam menolak praktik penyembahan banyak dewa, penggunaan jimat, serta ritual persembahan kepada makhluk gaib. Perubahan paling signifikan terlihat dalam konsep kehidupan setelah kematian.
Jika dalam Mesir kuno tubuh harus diawetkan agar roh dapat hidup kembali, maka dalam Islam tubuh tidak perlu diawetkan. Islam mengajarkan bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat tanpa bergantung pada keutuhan jasad. Karena itu, praktik mumifikasi pun ditinggalkan dan diganti dengan tata cara pemakaman Islam yang sederhana, yakni jenazah dimandikan, dikafani, disalatkan, lalu dikuburkan tanpa bekal harta benda. Peran imam sebagai penyampai pesan dewa melalui ramalan tidak lagi dikenal dalam Islam. Tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan dalam bentuk kasta keagamaan seperti pada masa Mesir kuno. Setiap individu dapat berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ritual persembahan atau praktik magis. Meski demikian, tidak semua budaya lokal hilang. Sebagian tradisi sosial dan adat istiadat tetap bertahan, tetapi diberi makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal inilah yang membuat ajaran Islam dapat diterima dengan baik di Mesir. Lambat laun bahasa Arab mulai berkembang dan perlahan menggantikan bahasa sebelumnya dalam administrasi dan keagamaan. Masjid-masjid dibangun menggantikan fungsi kuil sebagai pusat ibadah serta pendidikan. Kota Fustat menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di Mesir, menandai babak baru dalam sejarah peradaban Mesir. Secara keseluruhan, masuknya Islam mengubah fondasi kepercayaan masyarakat Mesir. Dari sistem religius yang berpusat pada banyak dewa dan ritual kematian yang kompleks, menjadi ajaran monoteistik yang menekankan kesederhanaan, tanggung jawab moral, serta hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Transformasi ini bukan hanya perubahan agama, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap kehidupan, kematian, dan struktur sosial masyarakat. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa pada video selanjutnya.